Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema 7 yaitu tentang Base with each other and with solid. Adapun anggotanya terdiri dari Janata Maharani, kemudian saya sendiri yaitu Raisa Adlina, dan terakhir ada Nathan Leonardo. Slide pertama yaitu latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Base ialah mencampurkan kedua bahan yang tekstur dan konsistensinya yang berbeda untuk menjadi satu campuran yang homogen, yang mana konsistensi sendiri ialah tingkat kekentalan atau kepadatannya. Kemudian base with solid biasanya menuju pada bahan yang kering, padat, atau berbentuk butiran atau granular. Sedangkan pada base with each other berarti merujuk pada bahan yang basah, lengket, dan elastis. Nah, soalnya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk pengolahan paste, yaitu pertama pilih mesin mixing yang tepat, di mana ini tergantung pada jenis pasta dan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Kemudian ada pastikan bahan pasta tercampur dengan baik. Kita kan perlu menghasilkan pasta dengan campuran yang homogen kan. Berarti kita pastikan bahwa bahan-bahan tersebut tuh tercampur dengan baik selama proses mixing. Kemudian ketiga, perhatikan suhu dan kelembapan, yang mana ini sangat berpengaruh pada kualitas pasta dan proses mixingnya. Kemudian ada pantau konsistensi pasta. Selama proses mixing, pastikan konsistensi pasta itu dijaga dengan baik. Yang mana jika pasta terlalu kering atau terlalu lembek, mungkin perlu penyesuaian kecepatan atau durasi mixingnya. Kemudian poin terakhir yaitu lakukan pembersihan mesin secara teratur. Agar mesin mixing itu tetap berfungsi dengan baik, tentu kita perlu membersihkan mesin-mesinnya tadi. Soalnya ada klasifikasi paste mixing, yaitu terbagi jadi dua. Yang pertama ada menurut susunan perlengkapan atau peralatan, terdiri dari pengaduk kaleng ganti atau dispersi impeller. Ini termasuk jenis impeller yang dirancang khusus untuk mencampur pasta kental dan lengket dalam industri kimia, farmasi, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, yaitu yang pertama stainless steel dispersion impeller. Nah, bilanya ini yang dapat dilepas atau dipisahkan dari rangka mesin. Kemudian pengaduk kaleng stasioner, yaitu jenis pengaduk yang dipasang di bagian bawah tangki dan tidak bergerak selama proses pencampuran. Berbeda dengan yang pertama tadi, pengaduk ini tidak dapat diganti. Contohnya pengaduk gerbang dan pengaduk jangkar. Bisa dilihat di gambar nomor 2 itu termasuk dari contoh pengaduk jangkar. Kemudian berdasarkan mode tindakan terbagi jadi mixer batch, yaitu jenis alat untuk mencampur bahan dalam jumlah tertentu hingga mencapai homogenitas yang diinginkan. Setelah selesai, campuran tersebut dikeluarkan dan proses pencampurannya diulang dengan batch baru. Bisa dilihat dari contoh sebelah kanan, gambar ketiga, itu contoh dari mixer batch. Dia terdiri dari mixer kaleng, mixer kerucut, atau sekrup, dan lain-lain. Kemudian ada continuous mixer. Nah, dia berbeda dengan mixer batch tadi, yaitu kebalikannya, dia mencampur bahannya secara berkelanjutan, tanpa perlu berhenti dan mengosongkan tangki. Kemudian bahan bakunya masuk ke dalam mixer pada satu sisi dan campuran homogen keluar di sisi lain. Contohnya bisa dilihat di gambar terakhir. Continuous mixer ini terdiri dari mixer skrup tunggal, mixer skrup kembar, dan mixer skrup menyeluruh dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Janata Maharani. Baiklah, saya akan membacakan contoh-contoh alatnya. Yang pertama yaitu mixer pedal, yaitu mixer yang mengaduk bahan dengan menggunakan pisau pengaduk berbentuk pedal atau menggunakan bentuk segitiga yang terpasang pada poros. Digunakan untuk mencampur bahan yang lebih padat dan kental seperti adukan semen dan juga tanah liat. Yang kedua adalah mixer berputar atau rotary mixer. Berfungsi untuk mengaduk bahan dengan memutar wadah dan pisau pengaduk yang terpasang di dalamnya. Mixer ini cocok untuk mencampur bahan-bahan yang berbeda konsistensi dan juga densitasnya. Yang ketiga ada mixer homogenizer. Homogenizer mixer ini biasanya digunakan dalam proses produksi makanan, farmasi, dan juga kosmetik untuk mencampur dan mengemulsi bahan-bahan yang sulit dicampur dengan cara konvensional. Ia bekerja dengan cara mencampur dan mengemulsi bahan padat dan pasta dengan menggunakan tekanan tinggi dan juga kecepatan tinggi. Yang keempat ada mixer planeter. Prinsip kerjanya yaitu dengan mengaduk dengan memutar wadah, namun pisau pengaduknya yang dapat bergerak pada sumbu planet sehingga dapat mencampur bahan dengan lebih merata dan efisien. Umumnya mixer ini digunakan dalam pembuatan adonan roti dan kue. Boleh next slide?
Berikutnya ada contoh soal 1. Contoh soalnya adalah sebuah bejana anduk digunakan pada netralisasi larutan NaOH encer di dalam air pada suhu 65 derajat Fahrenheit dengan HNO3 pekat dalam kuantitas yang secara stoikiometri ekuivalen. Apabila bejana berukuran 6 feet, memakai turbin berbilah lurus dengan 6 bilah, diameter sebesar 2 feet, dan berputar pada kecepatan 80 putaran per menit dengan kedalaman akhir zat cair di dalam bejana tersebut adalah 6 feet. Jika semua asam ditambahkan sekaligus, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan netralisasi tersebut? Boleh next slide? Penyelesaiannya yaitu diketahui. Kita ketahui D sama dengan 6 feet, dA adalah 2 feet, densitas 62,3 pound per feet kubik, N atau kecepatan putarannya adalah 80 per 60 sama dengan 1,3333 putaran per menit. Untuk tingginya ada 6 feet dan juga T 6,6 kali 10 pangkat min 4 pound per feet kali second. Jawabannya pertama kita cari NRE dulu, yaitu rumusnya NX dA kuadrat per Pi. Maka didapat kita ketahui 1,33333 dikali 2 kuadrat dikali 62,3 per 6,6 dikali 10 pangkat min 4 didapatkan 503,421. Kemudian mencari T yaitu 36,1 per 1,3333 sama dengan 27 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan netralisasi tersebut adalah 27 second. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nathan. Baik, untuk contoh soal 2, sebuah turbin dilengkapi 6 impeller dipasang di pusat tangki vertikal. Tangki tersebut akan diisi sampai kedalaman 6 feet dengan larutan soda kaustik 50% pada suhu 70 derajat Celcius dan viskositasnya ialah 12 kolom Pascal dengan densitas 93,5 pound per feet pangkat 3 atau 1498 kg per meter pangkat 3. Bila diketahui turbin tersebut beroperasi pada 90 putaran per menit, diameter tangki ialah 6 feet, lebar impeller turbin 6 inci, diameter turbin 2 feet, dan terletak 2 feet dari dasar tangki. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat pencampur tersebut? Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui diameternya 2 feet, untuk densitasnya 93,5 pound per feet pangkat 3. Jumlah putarannya 90 dibagi 60 sehingga didapat 1,5 putaran per sekon. Gravitasinya 32,7 feet per second kuadrat dan mu-nya 12 dikali 6,72 dikali 10 pangkat min 4 atau dikonversikan menjadi 8,06 dikali 10 pangkat min 3 pound per feet second. Yang ditanya adalah daya yang diperlukan. Untuk jawabannya, diameter kuadrat dikali jumlah putaran dikali densitas per mu. Sehingga dimasukkan angkanya dan dihitung didapatkan 69.602,977. Kemudian menghitung dayanya 6 dikali 93,5 pound per feet pangkat 3 dikali 1,5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 per 32,17 atau gravitasi yang tadi didapatkan hasilnya 3.696 Jadi daya yang diperlukan adalah 1.883,3696. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Baiklah, berikut merupakan video ilustrasi. Berikut adalah video ilustrasi mixing yang kelompok kami pakai. Next. Berikut adalah daftar pustaka dari PPT kami. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.